Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Nah, di postingan saya kali ini, saya nggak bakal review tempat wisata. Ya, mohon maklum ya, lagi stay at home karena virus corona, jadi nggak bisa berkunjung ke tempat wisata. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah armada wisata yang selalu menemani saya saat proses pengambilan gambar menuju tempat wisata. Yap, ini dia review mobil all new Honda Brio Satya 2019 setelah pemakaian selama 6 bulan. Penasaran gimana kondisinya? Langsung simak aja terus video ini. Tapi sebelum itu pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dengan menekan tombol lonceng. Terima kasih. Tahun 2019 kemarin, saya membeli sebuah mobil all new Honda Brio dengan varian Honda Brio Satya eCVT di satu-satunya dealer mobil Honda di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak pertama kali diluncurkan di akhir tahun 2018, Honda Brio ini sudah langsung memikat hati saya. Sebenarnya Brio yang lama pun sudah saya sukain. Cuman yang baru ini saya lebih suka lagi dengan desainnya yang tampak lebih gagah dan pantatnya yang udah nggak trepes kayak generasi yang sebelumnya. Menurut saya, pantat Brio 2019 ini lebih seksi dan elegan. Hal ini juga mempengaruhi dimensi mobil yang sedikit lebih panjang dari Brio versi sebelumnya. Oke, sebelum kita bicara kondisi mobil setelah pemakaian 6 bulan, kita ulas sedikit yuk eksterior dan interior mobil LCGC ini. Mari kita mulai dengan eksteriornya terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa penampilan Honda Brio Satya eCVT ini dari luar emang tampak seksi dan elegan. Komposisi komponen pantat mobil ini menurut saya udah pas banget dan menampilkan kesan yang mantap banget. Meskipun sistem perlampuan di bagian belakang ini masih menggunakan bohlam belum menggunakan LED. Dari depan jelas tampang Brio 2019 ini identik dengan mobil Honda Mobilio. Bukan identik lagi sih sebenarnya, tapi lebih kembar siam dengan Honda Mobilio. Buat saya ini bukan masalah yang serius sih, karena saya pribadi menyukai tampang Honda Mobilio. Untuk headlamp mobil Brio ini, sayangnya masih menggunakan halogen. Begitu pula dengan fog lamp-nya. Namun Honda sudah menyematkan list LED pada bagian depan mobil yang itu menurut saya keren banget. Pada bagian door handle pintu, Honda Brio masih menggunakan teknologi yang sama dengan pendahulunya dan tentunya belum smart entry. Untuk ukuran velg mobil Brio ini adalah 14 inci dengan profil ban 175/65 dan sudah dilengkapi dengan teknologi disc brake menggunakan ABS. Tidak ada fitur-fitur spesial lainnya yang terdapat pada eksterior varian eCVT ini. Namun sekali lagi, ini emang udah cukup keren dan terkesan mobil anak muda banget. Oke, sekarang kita beralih ke interiornya dan kita lihat apa aja fitur-fitur yang ada di dalam. Untuk mobil Honda Brio saya yang berwarna putih atau taffeta white, warna dominan pada interiornya adalah warna hitam. Bagian door trim semua materialnya terbuat dari plastik dengan kombinasi warna grey dan krem. Pada seluruh bagian pintu mobil, baik yang di depan ataupun di belakang, sudah terdapat cup holder yang membuat seluruh penumpang tidak perlu berebut tempat untuk menaruh minuman favorit mereka. Ditambah lagi ada 2 cup holder di dekat transmisi dan 1 lagi di belakang handbrake. Fitur child safety juga terdapat pada pintu bagian belakang, di mana kita cukup geser aja panel ini untuk mencegah anak-anak bermain pintu di belakang yang akan sangat membahayakan mereka ketika sedang berkendara. Nah, jika kita amati dashboard Honda Brio ini, seluruh materialnya juga terbuat dari plastik dengan aksen silver memanjang, dan ini mengesankan sisi elegan dari mobil ini. Ya, meskipun belum terbuat dari bahan-bahan yang premium, masih menggunakan bahan plastik. Dashboard juga sudah dilengkapi dengan head unit double din, merek Pioneer, dengan tampilan layar monokrom, pengaturan AC digital,
dan sebuah laci di sisi kiri. Yang saya suka dari dashboard ini sebenarnya banyak banget. Mulai dari konektivitas head unitnya yang mendukung Bluetooth dan USB serta bisa langsung tersinkronisasi dengan Spotify. AC-nya yang sudah dilengkapi panel digital, jadi kesannya emang mahal dan futuristik. Dan jumlah laci untuk menaruh barang-barang kita ini cukup banyak sehingga membantu kita untuk mengorganize barang-barang kita. Bagian depan juga sudah terdapat sun visor yang dilengkapi dengan kaca rias meskipun belum ada lampu riasnya. Dan bagian penumpang juga tertanam hand grip namun enggak bisa di retract alias fix seperti ini. Untuk bagian supir dan penumpang depan, Honda Brio ini sudah dilengkapi dengan SRS airbag yang tentunya membuat berkendara kita semakin aman. Sistem power steering yang oke ditambah lagi dengan fitur tilt membuat kita lebih mudah menemukan posisi mengemudi yang ergonomis. Meskipun setirnya belum bisa di-adjust secara teleskopik. Untuk bagian jok depan, headrest-nya masih menggunakan model pocong yang seperti ini dan belum bisa di-adjust naik turun sesuai dengan kebutuhan. Sudah dilengkapi dengan safety belt dengan sistem alarm pada bagian pengemudi dan di bagian belakang sudah terdapat seat belt juga dan dilengkapi dengan headrest yang adjustable. Untuk kursi bagian belakang, ruang untuk penumpangnya cukup lapang. Berbeda dengan seri sebelumnya yang sangat sempit, bahkan untuk headroomnya itu hampir mentok di kepala. Overall di interior mobil ini menurut saya sudah sangat nyaman sekali. Apalagi saya suka sekali dengan audio mobil ini, ya meskipun standar pabrikan sistem audio Honda Brio Satya i ini sangatlah jos. Konektivitasnya yang mantap membuat saya bebas mau muter musik dari mana aja yang saya mau. Mau dari flash disk, mau dari CD, mau dari HP langsung, atau dari iPhone saya. Tentu ini akan membuat saya betah di dalam mobil berlama-lama. Nah, ngomong-ngomong untuk mesin, seperti apa sih sebenarnya spesifikasi mesin dari Honda Brio Satya ini? Untuk mesin Honda Brio Satya e-CVT ini masih menggunakan mesin yang sama dengan Honda Brio sebelumnya, yakni dengan mesin 1200cc dengan 16 katup iVTEC dan sistem bahan bakar fuel injection dengan daya maksimal 89 horsepower. Torsi maksimalnya adalah 110 Nm. Sebenarnya ada beberapa varian dari New Honda Brio 2019 ini. Dengan varian tertingginya adalah Brio RS. Tapi yang RS harganya tambahin dikit udah dapat Honda Jazz nih teman-teman. Dan mesinnya juga masih sama seperti seri-seri yang di bawahnya. Makanya saya ambil All New Honda Brio Satya 2019 yang e-CVT. Nah, untuk varian mobil All New Honda Brio Satya 2019 e-CVT punya saya ini, harganya untuk wilayah Bintan dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau adalah Rp180.500.000 on the road. Harganya masih cukup tinggi ya jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia atau dengan mobil LCGC yang lainnya. Namun dengan beli harga segitu, saya dapat bonus free ganti oli selama 4 tahun, gratis sarung jok, karpet mobil, dan kaca film Hyper Optic. Setelah 6 bulan penggunaan, gimana kondisi Honda Brio saya ini sekarang? Nah, sebelum kita lanjut, sempetin sebentar dong untuk kasih like dan klik tombol subscribe, hidupkan notifikasi dengan menekan tombol lonceng, dan kalau perlu, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Sudah? Oke deh, terima kasih, kita lanjut. Secara umum tidak ada kendala yang cukup berarti dalam penggunaan selama 6 bulan. Ya, namanya juga masih mobil baru ya. Untuk performa tidak ada masalah sama sekali. Namun ada beberapa hal kecil yang sepertinya cukup mengganggu saya saat berkendara. Yang pertama nih, kadang terdengar suara kecil krek-krek-krek di rangka plastik penyusun interior antara bagian kaca depan dan pintu. Ini bakal sangat kerasa banget kalau jalanan lagi nggak rata atau berkerikil. Suara krek-kreknya bakal cukup kencang. Yang kedua adalah masalah konektivitas dengan head unit. Beberapa kali ketika melakukan koneksi dengan menggunakan Bluetooth, sering terkendala koneksi putus sendiri saat tengah asik memutar lagu. Ketika sudah terputus, itu sulit banget untuk melakukan konektivitas kembali. Yang ketiga, pintu bagian dalam itu ada cat-cat yang ada di panel control window mengelupas tanpa ada yang tahu apa penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah sering kesentuh, wah, berarti ini bakal rentan banget dong. Kalau kita sentuh tiap hari, catnya bakal hilang semua. Untuk bagian eksterior, sebenarnya sudah banyak terdapat goresan nih di mobil Honda Brio saya. Bukannya kenapa-napa, biasanya anak-anak pada iseng main gores-gores mobil ketika diparkir. Namun sudah saya kompon sehingga sekarang sudah kinclong kembali.
Yang belum kinclong adalah bagian bumper depan bawah. Ini adalah bagian yang riskan nyangkut kalau ada polisi tidur yang ketinggian. Mobil Honda Brio ini memang cukup pendek, jadi ya begitulah kasusnya. Sering nyangkut atau nyangrok kalau ada yang tinggi-tinggi. Secara pengalaman berkendara sih selama 6 bulan, menurut saya mobil Honda Brio ini sangat fun to drive. Posisi duduknya yang sangat ergonomis, transmisi CVT yang sangat halus, dan audio yang menggelegar itu membuat saya merasa nyaman untuk berkendara. Namun kritik saya sih untuk Brio, bantingan suspensinya itu masih terasa keras. Dan meskipun sudah ada peredam suara di kap mesin, namun tetap aja sih suara-suara yang di luar kap mesin akan tetap masuk ke dalam dan itu mengganggu saat kita berkendara. Misalnya seperti suara hujan yang deres banget, wah itu asli suaranya bakal mengganggu banget ketika kita lagi berkendara. Menurut saya mobil ini nggak cocok kalau dipakai di medan yang sedikit sulit. Cocoknya sih dipakai buat kota-kota aja ya. Tapi so far ketika saya pergi berwisata menggunakan mobil ini, saya masih oke-oke aja dan tetap happy. Oke teman-teman, doain aja virus coronanya segera berlalu dan kita segera buat review tempat-tempat keren dengan mengemudi bersama Honda Brio Satya e-CVT saya. Jika kalian ada pertanyaan seputar mobil saya ini, boleh aja kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau kalian juga mau kasih opini, silahkan tinggalkan jejak di bawah juga tentunya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.